A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat jemaah Kamis Anui, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita juga kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk belajar bersama-sama sebagaimana yang direncanakan pada Kamis sebelumnya setelah kita menjelaskan kisah tentang Ahmad bin Abdullah bertemu Tuhan atau menerima wahyu, yaitu peristiwanya di Gua Hiro ya. Dan wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq 1-5, dan itu juga memberikan isyarat informasi kepada kita betapa pentingnya surat ini ya, di mana di dalamnya ada cerita penciptaan manusia yang diciptakan dari alaq, segumpal darah ya, segumpal darah. Kenapa segumpal darah ya? Kenapa darah yang disebut? Dan kita tahu darah itu ada golongannya ya, dan setiap golongan punya karakter masing-masing. Ini juga informasi bagi kita bahwa manusia memang diciptakan dengan bakat dan minat yang berbeda-beda satu sama lain. Juga di sisi lain juga kita harus siap menerima perbedaan ini gitu ya, bahwa memang manusia diciptakan berbeda-beda ya. Baik, jadi hari ini kita akan kasih judul mengungkap misteri Al-Alaq ya, yang terdapat di dalam surat Al-Alaq 1-5. Sebagai pengantar adalah bahwa proses pembuahan terkait lahirnya anak manusia juga dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi atau ilmu pengetahuan saat ini mengungkap terkait proses yang namanya fertilisasi. Ya, Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu mengungkap banyak informasi yang mungkin saat ini baru berhasil ditemukan oleh para ilmuwan melalui riset atau penelitiannya ya. Nah, fenomena atau fakta saat ini yang kemudian sesuai dengan Quran menunjukkan bahwa memang tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran mulai terkuak satu per satu. Misalnya kita lihat di surat 41 ayatnya 53. Nah, kita buka dulu ayatnya. Empat satu lima tiga. Nah, Ibu Korinya sudah hadir. Halo Ibu Farida. Saya, ya Pak. Tapi saya lagi di jalan, nggak apa-apa ya. Oh, jangan itu ngeganggu nggak Bu? Takut berisik ya Pak. Iya, berisik. Yang lain dulu aja. Ya, ya Boleh Pak. dibantu Teh Lilis? Halo? Nah, Teh Lilis kemana? Ya udah saya aja Pak, kalau Ya. Oke, kalau boleh. suara saya masih sanggup didengar yang lain. Iya, monggo Bu. Ya karena saya sambil batuk-batuk. Baik, surat 41 surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Oke, ini ayat memberikan informasi ya.
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, gitu ya. Bahwa memang informasi Quran itu benar. Nah, kebenarannya satu persatu mulai terungkap, gitu ya. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama, wahyu pertama yang diajarkan atau diturunkan oleh Ruh Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Artinya ada pesan penting di dalam ayat-ayat ini. Kenapa ini yang pertama diturunkan? Nah, di dalamnya juga ada informasi yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang disebutnya adalah darah. Nah, urgensi dari hal tersebut adalah mengajari manusia tentang ilmu yang belum mereka ketahui pada saat itu, gitu. Nah, perintah membaca yang diikuti dengan informasi pengetahuan tersebut mengindikasikan bahwa memang manusia harus belajar atau harus mempelajari dan mengenali tentang dirinya sendiri, bagaimana ia diciptakan. Ini kan lagi cerita penciptaan manusia, diri kita sendiri, gitu. Coba sekarang kita masuk, kita simak bunyi ayatnya ya, surat 96. Mulai ayat 1 sampai 5 ya. Surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke. Ayat 3-nya, Bu. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Oke. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam. Satu lagi. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke. Sekarang ini ayatnya simpel sih, cuma 5 ya. Nah, sekarang kita coba urai ya. Kita urai satu-satu. Nah, ini suratnya surat Al-Alaq ya, suratnya surat Al-Alaq. Nah, dalam banyak terjemahan mushaf Quran, itu kata Al-Alaq selalu diartikan dengan segumpal darah. Segumpal. Diartikannya segumpal darah. Kenapa segumpal gitu? Ada kalimat segumpalnya gitu ya. Nah, maknanya apa? Nah, kata alak itu dari kata dasarnya alako, alako, alakin, alako ya sama. Apa artinya alakin atau alak ini? Secara bahasa alak itu artinya sesuatu yang membeku. Kemudian juga alako itu artinya tergantung atau bergantung, berdempet, gumpalan darah yang menempel gitu. Nah, itu secara bahasa. Jadi alako atau alakin itu bisa berarti sesuatu yang membeku, bergantung, berdempet, gumpalan darah yang bersifat menempel. Nah, kata darah sendiri itu di dalam Al-Quran menggunakan 3 istilah. Darah ya, ini ada kata darah nih. Yang pertama, darah itu menggunakan kalimatnya alak, alakin, alakoh juga darah. Kemudian daman juga artinya darah. Gislin juga artinya darah gitu ya. Jadi ada darah menggunakan kalimatnya atau katanya alak. Darah juga menggunakan kata daman ya, dam. Kemudian gislin juga artinya darah.
Nah, masing-masing sebetulnya punya makna yang berbeda gitu, walaupun semuanya berkaitan. Nah, sekarang kita akan ungkap arti dari alaq itu sendiri ya, karena dia menciptakan manusia dari alaq. Nah, tadi udah disampaikan di awal bahwa alaq atau alakin itu dari kata dasar alako bisa berarti segumpal darah, melekat, bergantung kepada, memahami, ini arti alak ya, mencatat, kumpulan besar, urusan, macam, memberi keterangan, komentar, juga alak berarti mencintai, yang indah, bagus, amat berharga, persahabatan, pertengkaran, cinta, kemudian berarti juga malapetaka, mematikan, mengisap jari-jarinya, kemudian mencaci maki, mengandung, hamil, arti alakin, kemudian ada lagi mencintai, gitu. Menggantungkan, juga berarti cenderung hati, cenderung hatinya juga bisa. Juga berarti berjuntai, berjuntai ya gitu. Ini banyak artinya Bu. Alak itu secara bahasa ya. Nah, kalau kita ambil ambil sebuah kesimpulan katakanlah. Jadi alakin atau alako juga bisa bermakna segumpal darah atau sekumpulan data yang amat berharga, mengandung urusan besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, yang menyimpan semua catatan dan informasi, yang memberi keterangan tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada keadaan-keadaan dan bisa mengunci atau menutup. Itu alakin. Saya ulang ya. Jadi alakin itu bisa diberikan sebuah definisi. Alakin bermakna segumpal atau sekumpulan data yang amat berharga, mengandung urusan besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, yang menyimpan semua catatan dan informasi, yang memberi keterangan tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada keadaan, dan ia bisa mengunci, juga bisa menutup. Itu arti alak, Bu. Panjang ya. Nah, kata alakin, alak nih, diulang di dalam Al-Quran 7 kali. Ya, jadi kata alakin atau alak itu diulang di dalam Al-Quran atau terdapat di dalam Al-Quran diulang 7 kali. 7 kali di 5 ayat ya. 7 kali di 5 ayat. Berarti dalam satu ayat ada yang diulang 2 kali. Nah, kata alak disebut di dalam Quran pertama di surat 96 ayat 9 ayat 2. Ini satu ya. Kemudian ayat yang kedua ada di surat 23 ayat 14. Yang ketiga ada di surat 75 ayat 38. Kemudian di surat 22 ayat 5.
dan di surat 40 ayat 67. Nah, di 5 ayat itu diulang kata alaq 7 kali. Ya, berarti ada dalam satu surat yang 2 kali diulang. Nah, di surat 96 ayat 2 ini diulang 1 kali. Juga diulang di surat 23 ayat 14. Itu alaqot. Alaqnya diulang 2 kali. Ya. Kemudian di surat 75 ayat 38, 40 ayatnya 67. Itu diulang kata alaq ya. Nah, sekarang kita akan kupas makna alaq yang ada di surat 96 ayat 1 sampai 5. Oke, nah kita ulang lagi nih. Ayat 1 ya diulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, tadi sudah diterangkan di atas, kata alaq selalu diterjemahkan di dalam Al-Quran itu segumpal darah. Hampir di semua ayat yang alaq itu diartikan segumpal darah. Dan Tuhan menciptakan manusia dari alaq. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Segumpal darah. Nah, pertanyaannya, apa darah yang dimaksud di surat Al-Alaq ayat 2 ini? Nah, beberapa kalangan ahli tafsir yang sudah dimaklumi oleh hampir semua umat Islam, khususnya ya, bahwa ayat ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu perintah agar kita membaca. Membaca. Ini kan kalimatnya ikro. Ini kalimat perintah. Bacalah. Ikro. Bacalah. Nah, sekarang kita akan terjemahkan satu kata per kata ya. Ikro itu dari kata dasar koro'a. Ikro kalimat perintah. Kata kerjanya koro'a. Nah, kalau kita lihat terjemahan di kamus, apa arti koro'a? Koro'a itu berarti membaca, menelaah, mempelajari, meneliti, metode deduktif. Juga berarti mengumpulkan, menyampaikan salam, melahirkan, mengajar, kemudian berhembus, beribadah, meneliti, menyelidiki dengan seksama. Itu juga arti koro'a. Ya, jadi artinya banyak banget koro'a itu ya. Nah, kalau koro'a itu dirubah menjadi kata perintah, ikro, menjadi fi'il amar, berarti artinya apa? Bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti menggunakan penelitian deduktif. Deduktif itu apa, Bu? Kenapa, Pak? Deduktif itu apa? Deduktif itu berpikir dari satu menjadi lebih banyak kemungkinan gitu. Bukan dari Jadi, hal umum menjadi hal spesifik. Kalau induktif itu dari hal umum menjadi itu. Kalau deduktif itu dari satu yang khusus itu lebih meluas gitu. Oh, dari Kebalik, Mbak. Apakah kebalik? Kebalik, Mbak, kayaknya, Mbak. Hah? Deduktif itu dari yang umum ke khusus ya. Kalau deduktif dari umum ke khusus apa khusus ke umum? Dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Kalau deduktif, kalau in sebaliknya. Deduktif dari khusus ke umum. Oh gitu ya. Kayaknya begitu, Mbak. Enggak, kalau menurut saya enggak.
Coba nanti Tunggu, cari tunggu, lagi. mesti dicari dulu yang betulnya ya. Tapi kalau Iya. saya tuh Heeh. berpikir deduktif itu berpikir mencari yang lebih ke yang umum. Sebentar, sebentar dicari supaya jangan salah. Iya. Ya, ikra itu maknanya itu. Jadi bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti menggunakan penelitian yang sifatnya deduktif, Bu. Betul, Pak. Sebab kalau kita Heeh. mau menelaah, kalau kita mau apa namanya, meneliti, kita Mm. harus memperluas ke arah yang lebih besar ya. Sebentar. Coba dicari yang lain. Eh, Ya, Kayaknya kalau dari induktif itu dari satu kasus, kasus terus disimpulkan jadi jadi lebih umum. spesifik gitu, lebih spesifik. Kalau dari deduktif itu ya dari yang umum kemudian menjadi beberapa gitu hal ya. Ah, coba nanti dibantu yang Seingat lain. saya itu. Coba dicari definisinya. deduktif adalah paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan-persoalan pokok atau Mm-mm. kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Penjelas. Heeh. Jadi deduktif adalah pernyataan yang mendukung gagasan utama. Jadi dari satu Utama gagasan itu masih umum, itu gagasan besar. diperluas, Oh, diperjelas diperjelas. dari yang pokok gitu ya. Sebentar. Logika deduktif. Proses nalar. Oh ya, betul ya. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus, betul, dari Eh, hal-hal yang bersifat yang umum, umum. oh gitu ya. Ya, Oh, betul. betul. Berarti Itu berarti deduktif, ya, dari hal yang umum menjadi khusus ya. menjadi yang lebih khusus. Oke, nah itu ikro secara bahasa itu. Hmm. Karena ini kalimatnya perintah ikro, berarti bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti menggunakan penelitian yang bersifat deduktif gitu. Ya, yaitu apa? Cara berpikir dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang lebih spesifik gitu ya. Ya, atau Eh, bahasa lainnya selidiki dengan seksama itu ikro juga artinya. jadi kalau kalau saya mencoba memahami ini tadi, kan di sini Pak I mengatakan bahwa kita harus mencoba mengenali atau mengerti ya tentang diri Iya, sendiri gitu iya. misalnya. Jadi kita harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang kita, tentang Tentang apa yang manusia. ada yang Oke. terjadi. Lalu dari informasi yang banyak itu kita bisa menarik kesimpulan Kesimpulan. mengenai diri kita atau Oke. mengenai apa yang kita telaah tadi. Iya, 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 betul Gitu, gitu ya. mengenai yang kita telaah. Artinya eh, dengan proses deduktif itu kalau meneliti tidak mencari dulu yang banyak gitu, ya Mm-mm. kita nggak bisa mendapatkan intisarinya apa Intisarinya. gitu ya Pak. Iya, Iya, betul. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyak data dulu ya. iya, iya betul. Oke, gitu. Ya, ini wahyu pertama kepada Nabi Muhammad ya ini, Iqra ini. Itu maksudnya. Ya, berarti Ahmad bin Abdullah sejak itu menjadi peneliti dong. Udah meliti, mulai nyari informasi kan gitu ya. Nah, kalau kita terjemahkan satu persatu ya, Iqra gitu ya. Iqra, bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti, selidiki dengan seksama, menggunakan penelitian yang bersifat deduktif tadi gitu Bu. Bismi, bi ismi, bi itu diartikan dengan di sini. Bi ismi ya. Nah, ismi itu dari kata dasarnya wasama atau samawa bisa Bu. Ya, samawa atau wasama gitu. Apa artinya wasama? Wasama itu artinya keunggulan, kelebihan, keutamaan, ketinggian, kemudian keagungan, keindahan, perbedaan, keistimewaan, hormat, kemudian apa? Keanggunan, kenikmatan, keapikan, doa, rasa syukur,
sopan santun gitu Bu. Itu arti wasama. Apa namanya itu lemah gemulai gitu. Menyenangkan. Itu arti wasama. Ya, kalau kita jadi arti-arti wasama juga banyak. Jadi ismi itu mengandung arti gitu, cantik, bagus gitu, agung gitu ya, dan seterusnya. Bi ismi robbika. Bi ismi robbika. Robbika dari kata robaba. Robaba itu berarti memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik gitu ya. Robbika gitu. Alladzi kholaq. Alladzi kholaqo yang menciptakan. Kholaqo itu selain menciptakan juga artinya menjadikan, membuat, meluruskan, menghaluskan, melicinkan, pantas gitu, baik perangainya, tabiat, karakter, akhlak. Jadi kholaqo satu akar kata dengan akhlak. Akhlak itu kan karakter berarti. Nah, kalau kita terjemahkan semua ayat ini, semua kata, ikro, bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaah dengan teliti, analisa dengan menggunakan penelitian deduktif dengan bi ismi ya, dengan keutamaan, ketinggian, keagungan, keindahan, keistimewaan, keanggunan Tuhanmu gitu. Menggunakan robika. Robika itu mengandung arti hukum alam, hukum sebab akibat yang memelihara, yang mengatur, yang mengasuh, mengasih sama ya. Terus menerusmu gitu. Allah dikholak yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, fitrah, nalurinya, tabiatnya, kebiasaannya, dengan bentuk dan corak yang sempurna gitu. Kalau diterjemahkannya diurai Bu, jadi gitu panjang banget artinya. Ya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini terjemahan singkatnya kan ini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Tapi kalau setiap kata diurai menjadi panjang ceritanya gitu Bu. Nah, coba sekarang kita masuk ayat yang kedua. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini terjemahan singkatnya. Kholako. Nah, kholako tadi sudah diterangkan. Kholako itu artinya yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, nalurinya, tabiatnya, kebiasaannya, dengan bentuk dan coraknya yang sempurna. Al-insan, kholakol insan. Insan itu dari kata anasa. Insan dari kata anasa itu artinya apa Bu? Kebaikan. Anasa satu. Kebaikan, keramah tamahan, lemah, penurut, membosankan, menjemukkan gitu, mewujudkan, menjelmakan gitu, melambangkan, kemudian mempribadikan juga sama. Jadi secara kalau disimpulkan insan itu sesuatu yang mengandung makna tadi. Di dalamnya ada kebaikan, ada keramahan, tapi juga ada sifat yang jemu, bosan gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu ada di surat 76 kita lihat. 76 1 2. Ada surat Al-Insan. Ya, surat 76 Al-Insan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Oke, ayat 2-nya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur,
yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Oke, jadi insan di ayat ini ada kata insan kan? Hal ata alal insan nih. Jadi insan adalah sebutan atau ada lagi nih. Insan itu ketika awal proses penciptaan dan belum merupakan sesuatu yang dapat disebut gitu. Karena wujudnya belum ada, tapi konsepnya sudah ada. Insan namanya. Jadi awal proses penciptaan yang belum merupakan sesuatu yang dapat disebut juga namanya insan. Kenapa belum disebut? Karena wujud fisiknya belum ada, tapi baru konsepnya. Kalau dalam bahasa lainnya konsep dirinya udah ada gitu. Kalau handphone tuh chipnya udah ada, tapi casingnya belum ada gitu. Nah, insan itu ya chipnya tadi, konsepnya gitu. Di surat yang lain, kalau kita lihat, insan itu adalah sebutan ketika manusia masih berupa sol-sol gitu. Sol-sol atau sel-sel gitu. Jadi masih sel, belum berwujud. Nah, itu namanya juga insan. Coba kita lihat ya ayatnya. 5531. Insan juga nih. Sorry. Ini 13 bukan 31 kebalik. 13 sampai 15. Ini Pak, Iya, sampai 15 ya. surat 55 Ar-Rahman, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Insan ya nih, insan. Menciptakan insan min sol-solin. Sol-solin diartikannya tanah kering. Sol-sol. Sol-sol itu juga bermakna sel-sel gitu ya. Ayat 15-nya ada jin di situ. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Oke, jadi disebut insan juga ketika dia dalam proses penciptaan dari sol-sol gitu. Disebut juga insan di situ. Di ayat yang lain, di surat sebelumnya nih ayat 1 juga disebut insan sampai ayat 4 nih. Nanti ada kata insan lagi di sini. Ini surat Ar-Rahman, surat Masih. 55. Iya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Nah, ini manusia insan ya, menggunakan insan nih. Terus ayat 4-nya, Bu. Mengajarnya pandai berbicara. Oke, jadi insan di ayat ini menjelaskan adalah orang yang sudah mulai belajar mengajar Al-Quran. Disebut insan juga. Jadi ketika seseorang sudah mulai belajar mengajar Quran, maka dia juga disebut insan gitu. Karena nanti dalam Quran sebutan manusia itu ada beberapa. Insan, manusia. Nas juga manusia. Nanti Bashar juga manusia. Ya. Jadi ada semacam spesifikasi gitu. Kapan disebut insan, kapan disebut nas, kapan disebut sebagai Basharon gitu. Nah, kembali ke surat Al-Alaq yang disebutkan adalah alaq insan kan? Kholaqol insan min alaq yang menciptakan insan dari alaq. Nah, alaq tadi sudah diterangkan di atas. Alaq itu. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan ulang jadi begini. Kholaqol insana min alaq. Kholaqo yang telah menciptakan, yang telah membuat, yang telah menjadikan, dan mengkarakterkan. Karena kholaqo juga artinya karakter. Al-insan, manusia dengan segala sifat kebaikan
lemah lembut, penurut, membosankan, yang wujud dan menjelma dalam bentuk kepribadian. Min alak dengan tabiat, sifat dan pembawaannya dalam corak dan bentuknya yang sempurna dari segumpal atau sekumpulan data penting yang amat berharga yang mengandung urusan besar bermacam-macam yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan gitu. Dan menyimpan banyak catatan yang memberikan informasi, keterangan baik tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang bersifat melekat dan bergantung kepada keadaan-keadaan dan bisa mengunci atau menutup. Jadi alak, ini karena penekanannya ada di alak ya. Jadi alak itu merupakan segumpal atau sekumpulan informasi tentang manusia, baik karakternya, tabiatnya, kebagusannya, keelokannya, kecantikannya, dan lain-lain. Nah, sekumpulan data informasi itu yang dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai RNA dan DNA. Kenapa? Karena di dalam DNA itu ada informasi gitu. Iya. Ya, dan informasi itu lengkap, banyak sekali. Kira-kira ada berapa informasi dalam satu DNA? Kan gini, manusia terdiri dari sel. Banyak sel ya, triliunan sel kan? Satu sel, satu DNA. Gitu kan? Nah, di dalam satu DNA ada banyak informasi. Berapa informasi yang ada dalam satu DNA? Pertanyaannya, Bu. Waduh. Saya mesti nyari informasi di dalam ilmu pengetahuan. Ya, satu sel, satu DNA. Satu DNA miliaran informasi. Ya. Bayangkan kalau di dalam tubuh kita ada triliunan sel kan? Berapa informasi yang ada di dalam diri kita, Bu? Hanya masalahnya kan tadi, informasi itu tertutup. Jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka gitu. Nah, nanti kita akan kupas di bawah. Ya, seberapa banyak informasi yang ada di dalam sel-sel kita gitu, di dalam satu DNA. Nah, nanti kita mesti ngundang yang ahli tentang darah itu. Iya. Atau Ibu cari informasi juga boleh nanti. Satu DNA berapa informasi, Bu? Di dalam satu DNA ya gitu. Iya. Karena itu mesti diperkuat oleh ilmu pengetahuan gitu. Mesti ada datanya. Mesti ada jurnalnya gitu. Saya nggak boleh ngarang soalnya. Dulu saya pernah nyari informasi tentang DNA itu, kalau nggak salah itu ya sekitar ada ya miliaran lah. Miliaran dalam satu DNA itu kan. Nah, alak itu mengandung arti itu. Di dalamnya ada informasi gitu. Dan yang menyimpan informasi kan DNA. Gitu. Ya. Oke. Saya ketemu nih. Saya ketemu. Coba saya share ya. Coba saya share dulu. Ini informasi tentang DNA. Ada nggak, Bu? Kelihatan ya, Bu? Satu tubuh kurang lebih 100 triliun sel. Ya, terus? Satu DNA itu 3 miliar informasi, Pak. Iya. Satu sel, satu DNA. Satu DNA. Bayangkan, jadi 100 triliun sel itu 100 triliun DNA. Lalu kali 3 miliar. Kali 3 miliar. Informasi.
Jadi berapa informasi yang ada dalam Nggak diri bisa kita. ngitungnya, Pak. Ini kan 300 triliun miliar, 300 miliar triliun. Nolnya nggak tahu nolnya berapa. berapa? Satu tubuh dewasa 100 Ya, ya, triliun sel. 100 triliun loh. ya. 100 triliunnya berapa? Ini 100 triliun lagi. Triliun, Satu sel, satu triliun DNA. itu 9. Nolnya tambah Kalau 100, 100, kalau 100, 11. 11 nolnya 11. ya banyak selnya lah. 11 nolnya ditambah dikalikan 3 3 miliar, miliar. 3 miliar informasi. 3 miliar. Astagfirullah, nggak tahu, Pak. Nggak Itu kebayang ya, Bu ya. nolnya. Nah, ini ada paradigma lama nih. Gen itu tidak bisa diubah. Gen itu penentu nasib. Orang tua hanyalah penonton dalam perkembangan hidup anak-anak mereka. Sigmund Freud mengatakan anak itu tidak bisa mengingat apa-apa sebelum 3 tahun. Benar nggak, Bu? Nih? Hmm. Ya kan? Nggak bisa mengingat apa-apa sebelum Nah, 3 tahun. kenyataannya ternyata gen bisa dirubah. Gen bisa dinyalakan, Oh. padamkan, bisa on, bisa off. Janin adalah individu yang sangat cerdas dan mengagumkan karena sudah bawa informasi kan. Orang tua berpengaruh besar terhadap fisik dan mental anak-anak yang mereka lahirkan. Ini riset terakhir. Nah, nanti kan ini mesti didalamin sama psikolog ini. Iya, coba gini. Sama. Ada seseorang cerita ke saya gini, Bu. Jadi seorang ibu punya anak. Anaknya itu nggak bisa sosialisasi, nggak bisa bicara, pendiam, diapa-apain juga pasif, Bu gitu. Padahal darahnya O. O itu kan dasarnya dia tuh agresif sebetulnya O itu. Tapi kenapa anak ini pendiam, nggak mau bersosialisasi dan seterusnya seperti apatis gitu, Bu, apatis. Nah, kemudian dia dibawa ke mana-mana diobatin, tetap nggak berubah sikapnya. Nah, kemudian ada seorang ahli darah, dia melakukan semacam survei, riset lah. Kemudian wawancara dengan si ibunya. Apa yang terjadi ketika anak ini dalam kandungan? Ya. Ibunya cerita, ini anak laki-laki, anak laki-laki ganteng, Bu. Anaknya itu pantas gitu, secara fisik ganteng lah gitu, sempurna. Tapi mentalnya dianggap terbelakang gitu. Nah, kemudian ditanya, bagaimana kondisi keadaan waktu dia dikandung? Ibunya cerita. Jadi ketika anak ini dikandung oleh ibunya tidak menginginkan anak itu lahir gitu. Oh. Jadi ibunya beberapa kali berusaha minum menggugurkan. pil penggugur gitu. Iya, menggugurkan. Untuk menggugurkan. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain, si bayi itu nggak gugur, Bu. Jadi waktu dikandung, ibunya tidak menginginkan anak itu gitu. Jadi semacam ada penolakan dalam diri dia gitu. Iya. Tolak. Dan kemudian sikap ibunya mental lah. Itu kan sikap mental ibunya tadi yang menolak, yang berusaha untuk menggugurkan anak tadi. Nah, itu kemudian apa namanya diambil semacam bukan kesimpulan ya. Ya kesimpulan lah. Berpengaruh terhadap sikap mental si anak gitu, Bu. Apakah betul atau tidak ya faktanya begitu gitu. Setelah dicoba diungkap, oh ternyata ada faktor psikologis juga yang kenapa si anaknya seperti itu gitu, seperti apatis gitu. Karena dari sejak kandungan ya tidak diinginkan kelahirannya gitu. Iya. Walaupun secara lahiriah darahnya oh harusnya dia agresif, tapi kenapa dia menjadi apatis gitu ya? Nggak mau. Karena tadi apa namanya dia tidak diinginkan gitu. Jadi itu efek kepada apa berefek kepada mentalnya gitu, Bu. Nah, itu kan seperti itu. Ya, walau alam nanti mungkin bisa di apa namanya? Diteliti lebih lanjut lagi. Tapi ini kan informasi nih. Jadi satu tubuh dewasa 100 triliun sel ya. Datanya. Satu sel, satu DNA. Satu DNA 3 miliar informasi.
Nah, itulah yang kemudian mengandung arti alakin tadi, Bu. Di dalamnya ada banyak informasi gitu. Oke, kita kembali kemana? Ke ayatnya ya. Nah, ini berarti alak sangat luar biasa. Gimana luar biasa sekali nih alak ya. Oke. Sampai di mana tadi surat ayat 2 ya? Iya. Sampai di sini ada tambahan? Bu, gimana? Ada koreksi? Halo? Enggak, Pak, ini saya cuma mau menambahkan informasi bahwa Ya. kalau dalam ilmu psikologi bicara tentang kepribadian itu dikatakan bahwa setiap manusia, setiap individu itu unik, tidak pernah ada yang satu sama dengan yang lain, bahkan Ya. kembar satu telur pun tidak pernah sama Sama persis. Nah, persis ya. ini saya simpulkan dari ini bahwa itu yang triliun-triliunan tadi dan itu kan nggak terhitung, jadi nggak mungkin ada yang sama. Betul, betul. Iya. Dulu saya pernah menyampaikan kita lahir ini melibatkan banyak 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 unsur gitu, banyak banyak faktor, banyak karakter, banyak sifat dari leluhur kita. Kita kan DNA kita kan ada yang turunan dari atas kan gitu. Ya, jadi sangat-sangat logik kalau setiap setiap manusia itu unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lain kan gitu. Hanya kan yang masih menjadi perdebatan adalah ketika ketika anak diperlakukan sama gitu Bu ya. Misalnya di sekolah, satu kelas ada 20 anak. Berarti 20 karakter, 20 keunikan kan? Iya. Katakanlah di kelas itu ada gajah, ada monyet, ada ikan, ada bebek, ada burung, ada ular, ada kura-kura gitu. Dikasih pelajaran sama gimana, Bu? Ya kan? Ketika Tapi gurunya nangkepnya nggak sama. ya nangkepnya kan nggak sama karena kan karakternya juga beda-beda gitu. Nah, perlakuan perlakuan terhadap anak kan sekarang belum belum apa namanya? Belum adil tanda petik gitu ya. Standarnya masih ke akademisi kan gitu. Padahal kan setiap anak punya karakter yang berbeda-beda satu sama lain kan gitu. Nah, ini yang perlu diungkap gitu. Diungkap bahwa manusia tercipta memang unik, betul kata Ibu tadi. Unik, masing-masing sudah bawa keistimewaan masing-masing gitu. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ayat 3. Nah, masuk ayat 3 ya. Oke, ayat 3. Nih, ada pengulangan perintah bacalah lagi nih. Iya, Iqra Bacalah. lagi. Iqra lagi 2 kali nih. Nah, tadi Iqra sudah diurai di atas ya, nggak dibahas lagi. Iqra warobuka udah dibahas tadi. Nah, yang belum dibahas akrom nih. Kalimat akrom. Akrom diartikannya pemurah di sini. Akrom itu dari kata dasarnya karoma. Karoma itu artinya dermawan, ramah, baik hati, kemudian jasa, guna, sedia, menerima, Bu. Suka gitu, berlimpah gitu. Akrom tuh artinya mulia. Akrom juga mulia gitu. Kalau akrom itu lebih gitu, Bu. Maha, makanya ada A. Akrom berarti lebih atau maha gitu, maha mulia. Nah, kalau kita terjemahkan ulang, ikro warobukal akrom. Ini kan 3 kata kan? Ikro warobuka al akrom. Bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaahlah dengan teliti, penelitiannya deduktif gitu, tentang proses penciptaan manusia dan hukum alam atau hukum sebab akibat yang memelihara, yang mengatur, yang mengasuh, dan mendidik terus-menerus kamu, Robika. Al-Akram, karena itulah hukum yang paling mulia, sempurna, dan penting gitu. Dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari hukum karoma ini.
Orang nyebutnya hukum karma. Hukum karoma itu hukum akrom. Hukum yang mulia itu. Dan setiap manusia terikat oleh hukum akrom itu. Hukum sebab akibat. Gitu. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan diri dari hukum itu. Hukum apa yang lebih mulia dari hukum sebab akibat, Bu? Kebaikan bakal dibalas kebaikan gitu. Kejahatan juga bakal dibalas kejahatan yang setimpal gitu. Oke, itu ayat keempat. Ini ayat keempat sekarang. Alladzi alama bil qalam. Alladzi alama bil qalam. Apa artinya alladzi alama bil qalam? Alama itu bermakna ya, alama dari kata alama ya. Ini kan double L. Kalau alama mengajarkan. Alama atau alima itu artinya pengetahuan. Juga bisa berarti sains, kekuasaan, keilahian gitu ya. Memimpin, mengajar, memberitahukan dan seterusnya. Alama menjadi double L berarti mengajarkan, memberitahukan, mengilmukan gitu, memperkenalkan, menerangkan, memandaikan, menjadikan keahlian atau kecakapan. Itu alama. Jadi Rob yang mulia tadi yang mengajarkan, memberitahukan, yang mengilmukan, memperkenalkan, menerangkan, memandaikan. Jadi membuat seseorang pandai gitu. Menjadikan ahli. Seseorang menjadi ahli dan cakap. Bil kolam. Bil kolam. Apa artinya kolam? Diartikannya kalam nih. Kalam sama kolam menjadi beda ya. Ini kan pakai kop. Kolam. Bukan kap ya. Kalam. Kolam itu secara bahasa artinya pulpen. Pulpen, kandang, penjara, garis, jalur, corak, apalagi apik, garis hiasan gitu. Keadaan itu artinya kolam. Kalau kata kerjanya berarti menulis, mengurung, memangkas, memotong, merapihkan, menghias, mengatur gitu. Mengalahkan, menjaga keseimbangan gitu. Itu kolam. Kolam juga berarti kolom. Kolom itu per kolom kan, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Ya, jadi kalau diterjemahkan ulang, alladzi allama bil kolam. Rob kamu tadi, Rob kamu, ini kan Rob buka di sini. Tuhanmu ini, nah Tuhanmulah yang mengajarkan tadi. Tuhanmulah itu juga yang mengajarkan, memberitahukan, memperkenalkan, mengajarkan keahlian, kecakapan, dan juga kepahaman dengan perantaraan kolam. Kolam itu artinya pola gitu. Dengan perantaraan pola, tulisan, jalur, corak, garis, hiasan, dan aturan yang rapi yang menjaga keseimbangan. Juga membuang bagian-bagian yang tidak perlu gitu. Itu artinya kolam. Di dalamnya ada pola. Nah, orang-orang yang cermat melihat situasi itu kan ada pola dalam kehidupan ini. Polanya gitu. Ada pola yang berulang kan. Kemudian orang yang pandai membaca pola dianggap sebagai biasanya tukang ramal gitu. Bukan kan, dia kan melihat pola gitu. Orang yang sering melihat, menyaksikan orang yang meninggal itu kan polanya juga bisa dibaca. Oh, kalau begini ini nggak lama lagi mau meninggal nih. Kan ada pola itu biasanya. Kalau dalam dunia psikolog, kalau datang pasien kan ya pasien ya. Dari gesturnya kan udah kebaca biasanya. Dari kata-katanya kebaca masalahnya seperti apa kan itu kan pola namanya kan. Nah, kolam itu juga pola gitu. Jadi Tuhan juga mengajar manusia dengan kolam tadi pola gitu. Pola yang berulang gitu.
ayat 5. Coba kita masuk ayat 5. Alamal insana malam ya'lam. Alamal insan malam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dianya Tuhan tadi kan? Yang mana yang belum dibahas? Alama sudah. Insan sudah dibahas. Malam ya'lam. Tuhan yang mengilmukan, yang memberitahukan, memperkenalkan, menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman, dan memberi petunjuk kepada insan apa yang tidak diketahuinya, dipahaminya, dikuasainya, dan bukan keahliannya tanpa harus lewat kolam. Jadi ada ilmu yang didapat tidak lewat pola tadi. Ada juga ilmu yang didapat lewat pola yang berulang gitu. Ya, maka dalam hal ini Tuhanmu atau Rob kamu itulah yang mengajarkan kepada insan tadi apa yang dimaksud dengan alaq gitu. Termasuk memberikan informasi kepada manusia tentang alaq itu gitu. Lewat perantaraan kolam gitu. Ya, saya ulang. Jadi Tuhanmu itu juga yang mengajarkan kepada manusia, kepada insan, apa yang dimaksud dengan alaq lewat perantaraan kolam. Kolam itu artinya tulisan. Nah, kita lihat 68 ada surat Al-Qalam nih. 68 itu surat Al-Qalam. Al-Qalam kan. Nun wal qalami. Jadi ada ilmu yang diajarkan lewat kolam dan ada ilmu yang tidak diajarkan lewat kolam gitu ya. Nun demi kolam dan apa yang mereka tulis. Ya, yasturun tuh artinya penggaris, Bu. Penggaris pola gitu kan, corak gitu. Yasturun tuh gitu. Penggaris itu mistorotun. Mistorotun itu penggaris untuk membuat pola ukuran gitu kan. Demi kolam dan apa yang mereka tulis, apa yang mereka garis, apa yang mereka ukur gitu. Kalau kita bukan langsung, terus dibaca sampai ayat 7, sampai ayat 7 ya. Berkat nikmat Tuhan kamu, berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini cerita kolam nih. Jadi banyak informasi yang bisa kita dapat atau banyak ilmu yang bisa kita raih lewat kolam, lewat tulisan gitu kan, lewat pola dan seterusnya. Nah, di alaq tadi kan ada al-qalamnya tadi. Ya. Jadi kalau kembali kepada surat Al-Alaq tadi ada ilmu yang tidak diajarkan lewat kolam gitu kan. Nih. Enggak, Pak. Tadi rupanya saya masih mute. Saya tanya, Pak. Iya. Itu tadi kenapa sih dibandingkan dengan orang gila? Itu maksudnya apa ya, Pak? Oke. 68 ya, mundur ya. 81. Ya, yang tadi dibaca itu yang berturut-turut. Nih, nun demi kolam dan apa yang mereka tuh tulis. Nah, kolam ini tadi artinya apa dah? Artinya bisa corak, bisa pola gitu corak, kan. aturan, Segala macam. Itu atur. Demi kolam dan apa yang mereka tulis. Nah, ada ilmu yang diraih lewat kolam, gitu ya. Ya. Mana tadi? Alladzi alama bil kolam, yang mengajar manusia lewat perantaraan kolam tadi. Nah, baca lagi 68 ayat 1. Demi kolam dan apa yang mereka tuh tulis. Jadi buku, jadi jurnal, jadi pola, jadi corak, jadi segala macam lah. Berkat nikmat Tuhan kamu, berkat nikmat Tuhanmu,
kamu sekali-kali bukan orang gila. Nah, ini yang dimaksud dari Ibu ya. Iya. Apa hubungannya ini antara ayat 1 dengan ayat 2 nih? Ayat 1 cerita tentang apa yang mereka tulis tentang kolam. Iya. Demi kolam dan apa yang mereka tulis. Sekarang gini, bayangkan Bapak Ibu, surat Al-Alaq ini yang 1 sampai 5 tadi, ya, itu kan isinya sangat sangat dalam sekali. Dia cerita tentang DNA, cerita tentang RNA, cerita tentang karakter manusia, cerita Ya. tentang bagaimana proses Tuhan mengajarkan manusia, bla 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 bla. 14 abad yang lalu gimana, Bu? Ginilah, Ibu Dewi ceramah tentang DNA 14 abad yang lalu gimana, Bu? Aduh. Bayangkan bagaimana tanggapan manusia ketika itu. Dianggap orang gila. Nah itu maksudnya. Ini orang gila ngomong apa sih? Oh, gitu maksudnya. Oke, nah sekarang baca surat ini sekarang, Bu. 15 ayat 6, coba lihat. Hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Oh. Saya kasih contoh lagi. Albert Einstein, Bu. Pada masa hidupnya dianggap jenius apa dianggap gila, Bu? Iya, betul. Dianggap gila kan? Siapa lagi? Iya, orang-orang jenius pada saat dia hidup atau pada zamannya selalu mendapat perlakuan yang sama. Selalu mendapat gitu. label gila, Bu. Gila itu punya dua makna. Gila luar biasa atau gila sebagai ejekan, Bu. Gila orang ini gitu. Wih, gila nih. Iya. Jadi kata gila itu bisa dua makna kan? Gila dalam arti kagum. Gila nih orang. Jadi luar biasa, nggak Luar kayak orang biasa. umumnya. Atau gila dalam arti kamu gila ngaco gitu, Bu. Dan Bapak Ibu bisa cermati orang-orang jenius, orang-orang yang cerdas itu pada zamannya itu hampir rata-rata mendapat perlakuan yang sama, gitu. Dituduh sebagai orang gila kan itu. Oh, iya. Paham ya, Bu ya? Ya, Nah, paham. Enggak, soalnya kok di sini menggunakan sebutan benar-benar orang yang gila gitu ya. iya, Jadi, gila tadi bisa dua. iya. Bisa dua Kalau mana. itu paham udah, Pak. Majnun namanya. Majnun. Majnun dari kata jana, jin. Jin itu jenius, Bu, salah satu artinya. Iya, tapi bagi kebanyakan orang yang jenius itu dianggap gila gitu. Tidak umum gitu. Nah, makanya Dekat nikmat Tuhan kamu sekali-kali bukan orang. Iya, Ibu bayangkan surat Al-Alaq tadi disampaikan saat itu, Bu. Iya, iya. Dan itu kan orang belum nyampe otaknya, akalnya belum nyampe ke situ. Gitu. Nah, Muhammad sebagai rasul cerita itu. Orang ngomong apa sih gitu? Gila nih orang gitu. Orang PQ aja orang gila disebut sekarang ini. Iya, Bu. Iya. Kalau ya gini lah. Saya kan kalau dibilang IQ-nya di bawah lah gitu. Di bawah nggak sampai 100 berapa, nggak sampai 200 lah gitu kan. Ya masih biasa, Bu. Saya termasuk orang yang biasa dalam menyampaikan ayat gitu kan. Tetapi jadi cerita jadi. Iya, kenapa Pak? Bener dong, yang realisasinya gimana? Iya. Kalau ingat perjalanan dulu. Saya lahir tanggal 15, Bu. Bulan 6. Ya. Saya lahir 15 Juni kan? Ya. Iya, 15 tanggal 6, 15 Juni, Bu. Dan persis di ulang tahun saya ke-40, berarti tahun berapa? Saya mendapatkan sebutan ini. Dapat apa, Pak?
Iya, dapat gelar ini. Oh, Sebutan orang Bapak gila. disebut orang gila. Iya, Lagi ulang tahun nih orang ini gila nih. ini Kena apa, hadiah. Pak? Ini hadiah saya. Persis Enggak, Bapak di- ngapain? Yang nyampein Quran ini gini orang kalau gila Ibu semua. kalau Bapak Ibu cermati, ginilah. Katakanlah apa yang saya sampaikan umum nggak, Bu? Heeh. Apa yang saya sampaikan di forum ini umum nggak? Apa tidak umum gitu? Yang sekarang ini. Mau sekarang, mau yang lalu sama aja, Bu. Nggak Tidak umum. Nggak umum, Pak. Nggak umum kan? Nggak. Nggak umum. Maksud nggak umum tuh gini. Maksud nggak umum tuh berbeda dengan penjelasan yang ada di luar sana di kebanyakan gitu. Itu nggak, Bu? Iya, Pak. Kita aja kadang-kadang melongok-melongok gitu dengarnya. Nah, gitu. Nah, beberapa orang menganggap saya gila, Bu. Nih Pak Iip ngarang-ngarang sendiri nih dasar gila itu ya Nah, Pak. gitu. Iya, betul. Iya, iya. Hmm. Ibu bayangkan gini, Ibu bayangkan. Saat itu, ya tadi ulang tanggal 15 bulan 6, Bu. Hmm. Saya mendapat undangan ceritanya ya. Ya, Nah, ya. tapi ini mesti di off the record dulu. Ya kita-kita nih yang ada di sini. Iya, ini mesti di stop dulu nih recordnya. Gimana nyoba? Recordnya. Nggak apa-apa Pak. Terus Pak. Enggak. Iya benar ya film. Satu lagi Ya. kan, satu lagi 15.6, 15.6. Udah tadi. Tadi udah ya 15.6 ya? 18. Udah. Tadi kan 15.8. 18.6. Oh iya, iya. 18.6. Sekarang 15.6 kan ulang tahun saya tadi udah disebutin. oh iya. Oh iya, iya. Iya. Iya, 15.6. Ini kan angka 15 Juni. ulang tahun saya. Oh, alah, kayak gitu ya. Padanya sesungguhnya Iya. kamu Masya benar-benar. Allah. Itu kan tadi Miranda bilang sama tanggalnya. Miranda juga gila nih. Ya Miranda juga gila. Hadiah nih hadiah. Aduh, hadiah. Saya dapat hadiah ini ulang tahun saya, Bu. Ini nih, usia 40 Iya. dapat gelar ini ya, nggak apa-apa. Hadiah ulang tahun. Ih, Ini Pak, dulu itu ya, Pak ya. ya ini kan dulu ditujukan kepada Nabi Muhammad kan? Hmm. Iya, gitu. Ya wis lah. Saya dengan Ya, senang hati. Pak. Ya, Dengan itu senang udah, hati. Pak. Bapak alaknya itu. Udah. Emang DNA-nya di situ kali. Iya. Jadi kembali ke surat Al-Alaq ya. Pak, ngomong-ngomong, Bapak golongan darahnya apa? B. Oh, B. Enggak, oh agresif. Enggak, saya tuh kalau melakukan sesuatu saya enggak apa namanya tidak O. B itu kan gini karakternya. Saya mau melakukan sesuatu kalau tertarik itu, Bu. Oh ya, ya. Jadi kalau ada ketertarikan baru saya melakukan sesuatu itu. Jadi kadang-kadang seperti males awalnya enggak kadang-kadang seperti telat gitu. Nah, kalau dihadapkan dengan tantangan, ada ketertarikan, nah baru saya ngebut tuh. Ya. Semangat tuh, gitu. Sifatnya Jadi begitu. harus ada motivasinya dulu yang kuat, Ada baru motivasi, jalan. ada tantangan, ada ini, Ada baru tantangan, saya iya. lari tuh situ. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada ketertarikan, gitu Ya. aja, melehoy, Bu, melehoy. Beda dengan O kan agresif ya gitu. Saya tuh nggak bukan tipe O, saya tuh darahnya B. Tapi kalau sudah tertarik sesuatu, saya lakukan tanpa lihat waktu, Bu, sampai beres kelar selesai gitu. Atau bikin buku di bulan puasa ya, Pak ya. nah iya. Kalau sudah tertarik, biasa itu udah nggak ada capeknya. Kalau udah tertarik sesuatu sampai kelar ya berhari-hari nggak ini, Bu. Tapi kalau nggak ada ketertarikan ya udah gitu aja, santai gitu aja, Bu. Karakternya B kan gitu, karakternya B. Iya. Kalau Bu Dewi itu ayat 44-14 untuk Bu Dewi coba. Itu kan saya diramal-ramal. Dibaca, Mbak. 44-14. Kok bisa Nih, Bu Dewi ngebacain baca saya sih? Oh iya, Bu Dewi katanya nih. Ih, apa coba diartiin coba? Iya, coba baca. Ayo Pak, dibaca Pak. Saya
diramalin gini, apa nih artinya? Menerima Nih, ajaran dari orang kemudian gila. mereka berpaling Kemudian mereka daripadanya. berpaling daripadanya dan berkata, dia Dia adalah orang yang menerima ajaran dari orang lain. Lagi pula seorang yang gila. oh iya. Waduh, benar. Jadi Ini semua, Pak, yang ada di sini. tiranya Budawi ya. Semua ini. Iya. Iya, karena seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila, coba. Oh yang Sama nih semua yang ada di sini. Coba. Gila semua. Sama, Bu. aduh, ampun deh. Mm-mm. Oh. Oke deh. Baik, ada udahlah sementara sampai sini dulu. Saya minta statement closing dari siapa nih? Udahlah Bu Dewi aja kasih komentar. Bikin Ayo Mbak Dewi.